Nggak mau yang lebih fokus bekerja tipes gitu. Oh enggak. Nabung buat gini masa depan untuk nikah, Oh. bikin rumah, bikin. Boleh tahu targetnya kapan? Kalau kita berinvestasi mau itu harus ada punya barang. Ya. Nah, kalau nggak ada barang, nah itulah yang Perlu dipertanyakan. perlu kita pertanyakan. Karena apa? Itu kan cuma jual janji-janji manis. Halo, apa kabar Sobat Cuan? Salam kenal, ada saya Feby yang menjadi host kita di hari ini. Dan hari ini kita akan membahas banyak hal tentang bagaimana percuanan, mengelola income, dan sebagainya. Khusus untuk hari ini, kita akan mengenal lebih jauh seperti apa sih pengelolaan income itu. Yang kita kenal kan biasanya cuma nabung, atau investasi, atau apapun itulah. Nah, sekarang sudah ada bersama saya teman-teman saya ya yang akan ngobrol banyak tentang bagaimana mengelola income itu. Kita kenalan yang pertama, ada paling ujung sana. Halo. Halo Sobat Cuan, perkenalkan nama saya Ari. Saya adalah salah satu financial educator di Bali. Nah, itu dia. Nah, di sampingnya ada siapa? Halo Sobat Cuan, perkenalkan aku Yastin, salah satu financial educator juga di Bali. Nah, kebetulan di samping saya yang paling muda ganteng sendiri, saya dikenalkan dengan siapa? Kenalkan nama saya Putu Dharma Putra. Putu Dharma Putra, panggilannya? Dharma. Dharma. Nah, kebetulan Dharma ini mewakili anak muda atau istilahnya sekarang Gen Z ya. Gen Z ya di bawahnya milenial yang sumuran-sumuran kita ini. Dan kita pengen tahu sebenarnya kalau anak-anak muda itu cara kelola uangnya seperti apa sih? Kalau kita kan dulu masih muda, itu taunya pengeluaran income itu yang penting memenuhi 3 kebutuhan pokok, sandang, pangan, dan papan. Nah, sekarang saya nanya-nanya dulu deh sama Dharma. Dharma, kalau anak muda atau teman-teman seumuran kamu, itu biasanya kalau boleh sharing, gaya hidup atau kelola duitnya itu kayak gimana? Dari saya pribadi ya, Hmm. menurut saya tuh pastinya ditabung. Ditabung. Ya. Kalau boleh tahu sebelumnya, Dharma ini aktivitas atau kegiatan sehari-hari apa? Oh, saya sama kuliah. Oh, masuk kuliah. Ya, Oke. kuliah sambil kerja juga. Sambil kerja juga. Ya, sambil kerja juga untuk menambah income. Oke. Membantu meringankan beban orang tua. Asik. Luar biasa sekali ya. Masih muda itu udah berpikir bagaimana meringankan beban orang tua. Buat Anda yang masih menjadi beban keluarga, bisa ditiru. Oke. Nah, ini berarti kalau boleh tahu income-nya sekitaran berapa sekarang? Terus sekarang masih belum tentu sih. Oke. Ya, Ada kisaran di atas UMR mungkin? enggak. Oh, masih sekitaran UMR. Oke. Biasa tuh lagi rame juga di sosial media kalau anak-anak muda ngatur-ngatur uangnya itu ada persentase-persentasenya. Sekian untuk ditabung, sekian untuk biaya healing, sekian untuk biaya beli gadget. Nah, kalau Dharma sendiri gimana? Pasti ada gini. Pasti ada. Ya, pasti ada. Boleh di-sharing nggak berapa persen untuk ini, berapa persen untuk ini? Kalau saya bikin gini biasanya, bikin kayak ini untuk keinginan, nanti untuk kebutuhan. Oh, dibagi dua, Ya, dibagi dua dibagi ya. dua. Ada yang keinginan, ada kebutuhan. Kalau Berarti- saya biasanya dipakein amplop. Widih. Iya. Oke, dipakai amplop. Ini buat gini, buat dapat uang adanya Hmm. kiranya walaupun sedikit itu udah masukin ke kebutuhan lebih. Oke, persentase untuk keinginan dan kebutuhan itu berapa? Berapa persen untuk penuhin kebutuhan, berapa persen untuk penuhin keinginan, itu gimana? Kadang kalau kebutuhan diutamakan tuh mungkin lebih banyak 100 ribu sih berbanyak. Oke. Ya, daripada keinginan. Oh, iya. Keinginannya di belakang paling 20 gitu. Oh, oke. Jadi lebih besar untuk persentase penuhin kebutuhannya. Ya. Nanti keinginannya ya sekitar 50% dari kebutuhan lah ya. Ya. Oke, jadi udah mulai konsep menabung juga ya. Ya. Konsep menabung juga. Tapi selain menabung, ada pernah kepikiran nggak untuk
pos-pos apa lagi nih uangnya mau dikemanain gitu, income-nya mau dikemanain. Ada sih Mas. Nah, Ada. itu apa aja kalau boleh di-share? Nabung buat gini masa depan untuk nikah gitu. Oh. Bikin rumah, bikin Boleh tahu targetnya kapan? Mungkin 5 tahun ke Oh. depan atau sekarang umurnya berapa? 20, 18? Oh bukan. enggak sebenarnya 19. Ada ancang-ancang nggak mau nikah di umur berapa gitu? 25 sih. 25. Calonnya udah ada? Ada. Udah ada. Ayo laki-laki di Bali ini udah pikir udah jauh ke depan ya, luar biasa sekali. Berarti sudah ada tabungan juga untuk persiapan pernikahan dan yang lain. Masih sih. Masih. Tapi kalau teman-teman tongkrongannya Dharma sendiri sudah memiliki pemikiran yang sama nggak ke dalam hal ngatur-ngatur duitnya kayak gitu? Saya sih kurang tahu ya. Kurang tahu ya. Ya, Oke. karena tapi banyak sih yang saya lihat teman-teman saya mungkin dia terlalu banyak masa mudanya leha-leha gitu. Saya nggak mau gitu. Nggak mau ya, lebih fokus bekerja tipes gitu. Oh enggak. bekerja Sakit. kaya raya gitu kan. Karena yang bekerja tipes gitu. Ini bekerja kaya raya, sukses dan bahagia. Ya. Oke. Nah, thank you Dharma. Ini sedikit banyak kita udah dapat gambaran ya seperti apa sih sebenarnya anak-anak muda sekarang atau Gen Z. Karena kalau dulu prinsip kita yang milenial atau gen Y ya, Gen X, Y, Z, aku saya lupa lagi alfabet. Gen di atas kita, gen di atas milenial, kebutuhan itu cuma 3 Dharma, sandang, pangan, dan papan. Kalau anak muda sekarang kan nggak kayak gitu ya. Nambah lagi. Nambah kan? lagi, sandang, pangan, papan, healing, paket kuota, apa Nah, lagi? betul. Liburan dan yang lain gitu. Betul, Nah, betul. ini di antara berdua nih siapa yang mau ke Ari dulu kali ya kita nanya gitu. Ari, ini untuk konsep pengelolaan income. Kan tadi si Dharma nih udah dia mention yang namanya menabung kan. Betul. Tapi tidak sedikit juga saya pribadi ketemu dengan teman-teman yang masih muda itu udah mulai mikir investasi, udah mulai mikir yang namanya pengembangan income dan lain-lain. Nah sebenarnya konsep menabungnya sendiri, kita mulai dari menabung karena Dharma menabung. Konsep menabungnya sendiri itu seperti apa? Apa sih sebenarnya menabung itu? Terus tujuan apa yang pengen atau sebaiknya dipenuhi dengan menabung? Silakan. Tapi kan gini, appreciate banget dulu Iya, sama Dharma benar. dong. Betul, masih muda ya, 19 Betul. tahun tapi sudah ada calonnya Ya. nanti umur 25 nikah. mudah-mudahan survei kita Semoga. sebelumnya itu agak salah ya. Nah, betul. Karena kami sering menjumpai ya di masa-masa yang kayak Dharma gini, banyak kan orang Bali nggak terlalu aware tentang masa depan, Ya. apalagi Kok bisa? nabung. Ya karena mungkin lingkungan pertama. Oke. Dan memang di sini ya balik lagi ya lingkungan, terus edukasi itu nggak ada. Oh. Jadi kalau dibandingkan sama kota-kota besar kayak di Surabaya, Jakarta, mereka tuh komunitas tuh banyak banget sekarang, Pem. Di Ya. kota-kota besar. Jadi komunitas-komunitas yang membangun entah apa isu yang sekarang ini di sosial ini mereka ungkapkan semua di sana. Oh. Tapi di Bali jarang, sama sekali saya nggak pernah lihat. Dan Tapi- memang kalau terkait ini juga ya, kita tuh nggak pernah dari kecil nggak pernah diajarin gimana caranya kelola uang selain menabung, ya kan? Celengan doang kan. Celengan doang, ayam itu pun kalau misalnya lagi butuh dicongkel lagi tuh celengan. Ya ampun, saya nakal sekali. Ya. Tapi ya itu tadi. Tapi sebenarnya apa sih yang perlu ditahu gitu dari menabung? Apakah dengan menyisihkan uang saja dengan menabung itu sudah cukup? Ya. Atau gimana kalau menurut Ari? Kalau di kita sih begini. Jadi kalau nabung itu sama-sama penting sih. Ya kita berkaca sama negara maju ya. Dan appreciate sekali lagi sama Dharma yang sudah tadi sharing udah dari sekarang lo nabung. Gak Betul. ngabis-ngabisin uang, bahkan nggak minta-minta uang lagi sama orang tua nikah, Persiapan. kuliah, kerja lagi. Kerja. Gitu. Dan Benar nggak? sudah ada persiapan untuk berkeluarga. Betul. Nah, Yes. sebenarnya kalau kita berkaca dari negara maju, memang tabungan ada namanya instrumen lain ya, investasi itu memang hal yang penting banget ya ke depan. Apalagi baru fresh graduate, baru-baru kerja, terus mempersiapkan persiapan sebelum nikah, Ya. setelah nikah, punya anak, bahkan Keluarga. pensiun pun mereka udah mikirin di sana gitu. Seharusnya sudah mikirin. Seharusnya udah mikirin, tapi memang kita jauh di bawah dari mereka ya. Tapi perkembangan teknologi
sekarang mindset orang kita nggak bisa menyepelekan gen-gen kayak Dharma ini gitu Ya, loh. ya. Jadi mereka sudah aware duluan Betul. gitu. Tapi memang sih dari persentase mungkin sedikit sih kayak Dharma, kebanyakan masih minta sama orang tua. Oke. Ya, tapi apa namanya, konsep kalau nabung sama investasi contoh nih, Teh. Jadi kalau nabung itu ya memang beberapa kita harus tahu. Semua kita paham. Jadi tahu tapi nggak detail gitu loh. Ngerti Ya. kan? Jadi nggak memahami. Betul. Nah, jadi antara contoh nabung, investasi. Jadi kalau nabung itu biasanya nih. Nah, biasanya itu kita buat keperluan jangka pendek. Untuk jangka pendek menabung. Betul. Oke. Jadi misalnya kayak Dharma kayak mau beli apa, Betul. handphone Betul. atau buat healing, itu Betul. bisa dengan menabung. Ya, Oke. itu sih. Jadi kalau investasi, nah ini yang permasalahan sering. Ah, Ya walaupun memang di nggak kenal usia, bahkan semakin semakin tua usia, Ya. jadi semakin mereka tuh nggak paham. Seringkali, nah kenapa di masyarakat kita salah persepsi tentang investasi, oh, benar kan? betul. Ada Ya. yang beranggapan dengan investasi itu adalah pengembangan Wah, income, pengembangan uang. sebenarnya itu benar. Oke. Jadi begini, mereka tidak paham hukumnya investasi seperti apa. Jadi kalau nabung, mohon maaf nih, kalau nabung ya kalau kita setor uang, contoh nih, contoh kita nyetor uang ya sudah, kita nyetor uang biasanya nabung itu di bank, di koperasi mungkin ya, di atau di bawah celengan, kasur, di gitu bawah kan? kasur ya benar. Masih Kalau ada. kita naruh uang di sana, bentuknya masih tetap. Oke. Tapi kalau di investasi enggak, Pak. Jadi kalau di investasi ya terserah kita milihnya investasi apa. Jadi kalau kita contoh nih investasi emas, ya kita naruh uang ya bentuknya udah berubah di sana. Jadi gram, mungkin ya puji Tuhan besok kilo mungkin ya. Amin. Harga emas lagi mahal loh sekarang. Jadi Ya kalau ampun. investasi contoh tanah, nah Oke. jadi kalau kita naruh uang di sana ya bentuknya udah berubah. Jadi ada mungkin kalau di Bali hektar, bahkan di kota-kota besar kan per meter ya, nggak ada kayak di Bali, jadi meteran dipakai sama mereka. Oke. Nah sekarang terkait dengan menabung dan investasi dalam kondisi seperti apa? Kalau misalnya kita sudah punya income sendiri, udah punya penghasilan sendiri, yang paling gampang itu kan dengan menabung ya. Betul. Menabung karena udah ibaratnya untuk kebutuhan jangka pendek kita sudah mulai ngepost ini untuk ini dan ini. Nah kalau misalnya investasi sendiri, kira-kira dalam kondisi income seperti apa sih yang disarankan untuk memulai berinvestasi? Karena banyak juga anak-anak muda bahkan masyarakat di luar sana yang udah kepikiran, aduh saya harus ngembangin nih uang yang saya punya gitu, dan akhirnya ujung-ujung investasi bodong, investasi apa gitu, ikut dengan apa ya, dengan tergoda keuntungan yang maksimal, padahal mungkin kita nggak tahu pengelolaan investasinya di mana. Nah itu gimana sebenarnya? Karena kan setiap ini ada resiko kan, ada resikonya. Apalagi untuk investasi-investasi yang istilahnya high risk, high return gitu. Kalau resikonya tinggi, keuntungannya juga tinggi, tapi kalau misalnya lagi bodong gitu, lagi loss, wah habisnya. Itu gimana, Ri? Awalnya sih memang harus kita pahami ya. Jadi kalau berinvestasi tadi belum komplit ya. Tadi kalau dinabung itu itu pasti untung. Oke. Pasti. Dinabung Nah, pasti untung. Walaupun nggak terasa, benar kan? Nggak ada rugi-ruginya kalau nabung, ya. Nah, yang kedua bentuknya itu nggak berubah, benar kan? Tadi aku bilang udah kita nyetor uang di sana bentuknya masih uang, Masih uang, benar kan? betul. Nah, yang ketiga itu kalau nabung itu namanya bunga, benar nggak? Ya, Benar, kalau ada kita nabung bunga bunganya, kan? betul. Nah, kalau berinvestasi itu bukan bunga namanya, Pep. Jadi return, Return. tingkat pengembalian. Oke, yang biasa dibilang pengembalian keuntungan, Ya. ya dan lain-lain. Oke, profit lah ya bahasanya. Oke. Betul. Tadi kan untung, nah kalau diinvestasi itu belum tentu. Hmm. Contoh, jadi inilah yang masyarakat masih banyak yang kurang paham. Jadi berinvestasi nggak semata-matanya pasti untung. Contoh begini, tergantung. Tadi karena ada hukum returnnya di sana kan, tingkat pengembalian tadi. Jadi kalau kita contoh beli emas, pas kita beli 1 gramnya itu 800.000 Udah 1 1 juta, juta, sorry ya. 200-an. 1 juta, oke, 1 juta. Nah, pas kita mau jual
butuh banget nih uang. Ya. Nah, investasi kita itu kita cairin kan, kita buat liquid kan. Betul. Nah, pas kita cairin ya pas harganya 800.000. Nah, gimana tuh? Berarti nggak untung, rugi malah jatuhnya kan? 500.000 kan sana kayak gitu. Nah, kita harus paham sebenarnya. Kita jadi harus namanya memilah. Jadi jenis investasi apa nih? Gitu loh yang harus kita ini. Dan jangan lupa ya kayak kemarin kan banyak terjadi tuh investasi bodong Ya. yang bilang ini contoh ya ini kripto kayak gitu Ya, loh. Nah, ya. dibilang dapat apa keuntungan 20%, 30% setiap bulannya. Nah, balik lagi Pep. Kalau kita naruh uang, jadi intinya kan gini. Kalau kita berinvestasi ngeluarin uang, harus ada namanya barang. Ya. Nah, kalau nggak ada barang, nah itulah yang Perlu dipertanyakan. perlu kita pertanyakan. Karena apa? Itu kan cuma jual janji-janji manis saja. Ujung-ujungnya apa? Kongsi, hilang, perusahaannya, benar kan? Ya, Nah, ya. itulah yang harus kita aware sekarang. Jadi anak-anak muda ini memang kayak Dharma mungkin ya lebih banyak dah lagi cari komunitas di mana yang membahas tentang itulah. Kita concern ke depan mau apa nih? Oke. Otomatis saya setuju banget kayak Dharma bilang ke depan saya mau nikah 5 tahun lagi, 6 tahun lagi saya mau nikah. Tidak merepotkan orang tua lo dari sekarang kan luar Oke. biasa sekali. Nah, tapi buat Dharma nih, kira-kira, tapi Dharma sendiri tertarik gak untuk berinvestasi gitu? Tertarik. Maunya di investasi apa? Kan pasti udah searching dong, cari informasi, ada investasi properti, ada investasi logam mulia, ada investasi saham, ada dari semua jenis-jenis investasi yang sebanyak itu, lebih tertarik kemana? Lebih tertarik warisan. Warisan, Ya, investasi ya. warisan. Investasi warisan Ya mungkin kayak tanah kayak gitu. Oh, kayak aset orang tua ya. Ya, Jadi Ini kadang-kadang dia lebih jauh berpikir daripada iya, kita. betul. Dia udah warisan aja pengen diinvestasiin. Baik, belum baik. belum baik. nikah udah mikirin warisan. Baik. Jadi Tapi kan sekali lagi nih potong ya dikit. Betul. Jadi warisan itu konsepnya apa? Nah, disinilah banyak di Bali itu menurut saya nih kalau Ya. warisan itu seharusnya apa? Kita dapat warisan contoh nih dari leluhur kita kan. Jadi sebenarnya itu tidak untuk kita jual contoh. Iya. Tapi kan sekarang banyak banget terjadi seperti itu. Dan tidak mau namanya nge-replace lagi. Betul. Benar nggak? Betul. Benar kan? Ha-ha. Nah, jadi seharusnya Dharma jadi contohnya bilang mau gini buat warisan. Warisan. Otomatis dia udah aware sama keturunannya nanti. Betul. Gitu. Nah, ini kan. Baik. Jadi investasi dalam bentuk warisan adalah sebagai bentuk pengembangan aset yang udah dimiliki Betul. ya. Oke. Dan Berarti nggak makanya- harus nunggu ada aset dulu ya. Betul. Nah, tapi kalau berbicara ini kayaknya udah gilirannya Yastin nih, karena udah sempat disinggung warisan. Nah, Yas, ini kalau bicara warisan kan orang taunya itu cuman asuransi jiwa apa atau misalnya kayak itu kalau yang sekarang ya atau mungkin saudara-saudara saya yang rata-rata teman-teman Tionghoa atau Cindo-Cindo itu udah yang paling kenal banget dengan warisan gitu. Betul. Tapi kalau yang lokal atau misalnya kita atau saya pribadi orang tua pun itu masih konsep warisannya adalah aset. Konsep warisannya itu adalah aset. Jadi kayak misalnya tanah, rumah itu yang paling sering ya, tanah, rumah. Kalau pekerjaan kayaknya agak susah ya, kecuali family business gitu kan jarang juga ada yang Bahkan kayak gitu. jangan salah loh, diwariskan bisnis udah running, diwariskan kepada anak cucunya nggak jalan. Iya, malah bangkrut. Aduh, Betul. jangan sampai. Amit-amit. Nah, kalau untuk konsepnya sendiri ternyata kalau berbicara tentang pengelolaan income sampai kehadiran warisan itu kan salah satu alasan biar pemenuhan kebutuhan keluarga itu tetap berlangsung. Meskipun mungkin si pekerjanya atau bahasanya apa ya si kepala rumah tangga mungkin sudah tidak bisa berproduktif Pencari lagi, nafkah, gitu ya. pencari nafkahnya sudah tidak produktif lagi, tapi dengan adanya warisan itu bisa meneruskan, Betul. entah itu untuk kebutuhan pendidikan anak lah atau apalah dan lain-lain. Nah itu kan rata-rata larinya ke asuransi juga. Nah ini kan kita berbicara pengelolaan income nih, sebenarnya di mana sih posisi asuransi dalam mengelola income kita? Karena kan beberapa atau kita pun juga nggak berpikir bahwa dari penghasilan yang kita punya ini harus disisihin loh, minimal sekarang ada BPJS lah
Iya. Harus keluar loh uang untuk BPJS yang dibayar seumur hidup. Yang dibayar seumur hidup harus bayar terus. Kalau nggak bisa nanti ya kita nggak dapat pelayanan kesehatan lah dan lain-lain kayak gitu. Itu kan salah satunya itu. Tapi asuransi kan nggak cuma itu ya. Nah sebenarnya seperti apa sih asuransi itu menurut Yasti? Oke, kalau menurut aku pribadi sih asuransi itu ibarat sedia payung sebelum hujan sih, Feb. Sedia payung sebelum Iya. hujan. Jadi dalam hidup kan kita nggak pernah tahu hari esok akan panas, akan hujan gitu loh. Jadi bagi aku pribadi perlindungan yang kita siapkan sebelum kondisi atau keadaan di luar ekspektasi kita terjadi, ya seperti itu. Karena aku pribadi sih jujur aku juga pengguna BPJS dan juga asuransi swasta. Asuransi swasta. Nah, kira-kira kalau buat Justin sendiri, posisi asuransi dibandingkan dengan menabung ataupun juga dengan investasi, itu asuransi buat Justin itu kayak gimana? Penting kah atau itu jadi kebutuhan tersier kah atau gimana? Ya, kalau aku pribadi sih asuransi itu kayak basic need juga. Basic need? Ya, di Oke. luar sana pangan papan gitu. Mhm. Jadi kalau boleh ya, kalau secara aku pribadi kan aku mengalokasikan asuransi 10% dari penghasilan yang aku dapat setiap bulannya. Oke. Jadi kalau boleh dibilang tabungan investasi juga penting. Tetapi kembali lagi yang namanya esok panas, esok hujan kan kita nggak tahu. Jadi Betul. kalau seandainya kita nggak punya perlindungan, ya kembali lagi kita bakal ngambil tabungan, mungkin kita akan cairin investasi untuk mengcover situasi tadi, begitu Baik. Feb. Berarti kalau berbicara dari segi keutamaan, baik itu menabung ataupun juga investasi, bahkan berasuransi, itu semuanya punya peranan yang sama ya. Kalau buat aku gini, Beb. Tadi kan penting, Ya, asuransi ya, penting. ya. Nah, gini, balik lagi. Kalau di negara maju, jadi konsep kayak Dharma pingin namanya punya tujuan yang untuk betul-betul ekonomi yang kuat ke depannya, Ya, ya. Membangun keluarga dengan ekonomi yang kuat, tidak membebankan diri ya, apalagi zaman sekarang pensiun bersandar sama anak, benar ya? Ya, jadi generasi sandwich kayak kita ini, aduh. Nah, ibaratkan gini, Beb. Kalau negara maju, sama kita membangun suatu bangunan sebenarnya. Kalau membangun ekonomi keluarga yang sehat itu kayak bangun bangunan. Oke. Jadi tembok apa ya, pokoknya di atas Tiangnya. lantai, ya, tiangnya itu ibaratkan namanya tabungan dan investasi. Oke. Nah, jadi mereka di negara-negara maju, saking pentingnya ini namanya tembok, tiang, jendela dan apa itu, untuk atapnya itu berujung pada finansial yang memang betul-betul mandiri ke depannya. Nah, kalau membangun rumah menurut Pebi nih, sebelum kita membangun namanya tembok sampai ke atap, ada apa lagi yang sebelum? Yang harus diutamakan adalah pondasinya. Nah, seberapa besar pun rumah mau kita bangun, kita udah mikir tuh pondasinya harus kayak gimana ya kan? Ya. Jadi kalau semakin tinggi rumahnya, pondasinya harus lebih kuat dong. Nah, betul. Nah, itulah sekarang fungsi di asuransi itu sebagai pondasi. Oh. Di negara maju seperti itu. Karena apa? Sebelum dia membentuk namanya tadi tabungan dan investasi, dia itu akan membangun fondasi yang kuat. Tergantung bangunan seperti apa dia inginkan. Oke, Kalau oke. semakin kuat, semakin tinggi bangunan. Kalau hitung-hitungan gininya kan memang fondasi semakin kuat lagi, Ya. semakin dalam lagi kan. Betul. Nah, kalau mereka itu seperti itu. Jadi mereka membuat suatu asuransi dulu. Karena begini, dalam dia berkarir mencari uang, kan namanya kehidupan itu ada risiko kehidupan, Ya, betul ya? betul. Nah, dia tidak mau akan mengambil tabungan atau investasi itu bila mana risiko kehidupan itu terjadi. Contoh, ya kayak sakit. Ya. Apalagi sekarang, Pep. Ya. Betul. Kena DB aja mungkin sudah 15, 20, mungkin 25 di Bali itu masih biasa. Betul. Di kota-kota besar mungkin sudah 50-an juta bahkan lebih kalau Wah, 7 benar. hari. Nah, seperti itu. Belum lagi resiko kehidupan yang lain. Nah, Ya. menurut aku sih seperti itu kalau posisi asuransi di negara maju. Dan mudah-mudahan itu pun juga udah mulai diberlakukan sama Di bangsa Indonesia. Indonesia ya, karena betul. saya nggak usah bicara data deh kalau di sini. Terkadang miris gitu kalau lihat data, ternyata teman-teman yang sadar berasuransi atau rakyat Indonesia yang sadar berasuransi masih di bawah dari 10%, Betul. ya kan? Nah, padahal di luar sana tetangga kita aja udah lebih dari 50, lebih dari bahkan ada yang 60%. Bahkan gitu seperti kan? di Australia aja kemarin kita baca kayak di beberapa
website Hmm. di Australia aja rata-rata mereka 20-30% dari penghasilan alokasi ke asuransi. Belum gini loh, belum namanya nabung dan investasi. Oh, Asuransi aja. Nah, kembali terkait dengan pengelolaan income. Sebenarnya asuransi itu atau pos pengeluaran terkait asuransi sebagai bagian dari pengelolaan income itu kapan dilakukan atau kapan dikeluarkan? Nah, kalau asuransi itu sih sebenarnya kita butuh di saat kita baru lahir ya. Oke. Dalam arti ya kembali lagi resiko kita nggak pernah tahu kapan. Dan biasanya kalau kita pas lagi bayi itu kan disupport sama orang tua. Nah, kembali lagi ke kondisi kita saat ini. Nah, ketika kita sudah dewasa dan sudah bekerja, nah disitulah kita mulai yang namanya mengalokasikan porsi dari asuransi itu sendiri. Oke, berarti dari mulai sudah berpenghasilan lah ya. Betul. Itu sudah mulai juga dipikirkan tentang pengeluaran asuransinya. Boleh dikasih tahu nggak ya, terutama buat anak-anak muda atau Gen Z, kira-kira asuransi apa sih yang harus diprioritaskan? Karena kan produk asuransi juga banyak, ya kan? Ada produk, ada rumah, ada mobil, ada apa, ada juga kesehatan juga. Nah, dari semua asuransi itu, kira-kira buat seumuran Dharma nih yang belum nyampe 20 tapi sudah memikirkan untuk berkeluarga, masa depannya udah dipikirin deh. Dari asuransi itu apa yang diprioritaskan? Nah, kebetulan kemarin aku sempat searching juga sih, Feb, terkait dengan asuransi yang paling mendasar itu kalau aku pribadi sih baiknya di kesehatan. Di kesehatan Ya, dulu. jadi kesehatan itu kan sifatnya sustain. Jadi kan kita nggak pernah tahu, mungkin bulan ini kita sakit, terus bulan kedepannya mungkin akan sakit lagi, atau tahun depannya sakit lagi, kan kita nggak tahu. Jadi itu yang paling mendasar. Apalagi yang kita udah tahu semua bahwa biaya rumah sakit kan tinggi. Betul, bahkan naik terus ya semenjak Betul. kasus COVID kemarin 2 tahun, ternyata peningkatan untuk biaya kesehatan juga lumayan tinggi gitu kan, bahkan ada namanya inflasi di bidang kesehatan. Betul. Jadi lebih diutamakan itu. Nah, kira-kira untuk peningkatannya sendiri ya sama dengan pengelolaan keuangan yang lain kan, yang namanya tabungan yang mungkin dari awalnya menabung receh-receh dan akhirnya bisa menabung deposito, investasi pun juga begitu, mungkin yang awalnya cuma bisa investasi emas dan akhirnya berkembang menjadi investasi properti. Kalau asuransi itu gimana? Ada nggak perkembangan-perkembangan itu gitu yang bisa dikenalin ke teman-teman atau ya mungkin yang muda-muda gitu? Kalau dari informasi yang aku dapat itu kan kita ada segitiga pengaman keuangan. Yang paling basic, yang paling bawah itu kan kesehatan. Oke. Nah, di atasnya lagi pentingnya untuk kita buat yang namanya perlindungan penghasilan. Perlindungan Jadi penghasilan. ketika kita di situasi hidup dihadapkan pada risiko sakit berat, di mana kita dihadapkan pada situasi yang tidak bisa kerja dan tidak ada penghasilan, jadi asuransi itu berfungsi sebagai dana darurat. Itu jadi kan kita ditransfer yang namanya dana cash. Oke. Jadi itu akan bisa dipakai sebagai dana pengganti income yang Pengganti bisa income. mensupport kita punya biaya hidup, support anak sekolah, bahkan ketika kita punya kredit pun itu bisa dijadiin sebagai solusi. Oke. Nah, terus habis itu apa lagi? Nah, setelah Puncaknya. perlindungan penghasilan, itu yang paling atas itu adalah perlindungan keluarga. Perlindungan keluarga. Ya, jadi kalau boleh dibilang tadi nyambung ke dana warisan. Jadi ya kembali lagi kita juga nggak pernah tahu yang namanya takdir ya. Ketika kita tutup usia, kita menyiapkan yang namanya sejumlah dana berupa asuransi warisan yang kita persiapkan untuk ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan. Begitu. Jadi ternyata tetap ada step by stepnya ya, baik itu tabungan, investasi ataupun juga berasuransi. Nah, teman-teman, sebenarnya kita untuk Sobat Cuan ini masih banyak lagi yang harus kita bahas, cuma namanya durasi. Untuk nextnya kita akan lebih dalam kali ya, lebih dalam, karena yang namanya tabungan juga pasti ada orang pengen tahu dong, tabung itu apakah cuma menabung aja, tapi ternyata di bank kita sering mendengar ada produk deposito, ada yang namanya beli mata uang, ada namanya falas dan lain-lain. Buat yang penasaran, tungguin aja nanti di episode selanjutnya di bincang-bincang cuan kita. Oke, Baik. terima kasih untuk hari ini, sampai ketemu di lain waktu, bye bye.